Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan makalah mata kuliah metodologi riset yang diampu oleh Ibu Ide Afriliana STMkom, dan makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS metodologi penelitian. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Riznu Solefuddin dengan NIM 23040073 dan rekan saya Muhammad Usman Hadi dengan NIM 23040101. Yang pertama ada bab pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini memerlukan penggunaan metode penelitian dan perancangan yang tepat agar hasil penelitian lebih akurat, relevan, dan dapat diterapkan secara luas. Pemahaman mendalam tentang metode penelitian dan desain sangat penting untuk menghasilkan wawasan yang bermakna dan inovasi berharga di bidang termasuk teknik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis metodologi penelitian yang diterapkan dalam masing-masing jurnal untuk mencapai tujuan penelitian mereka. Dan yang kedua, metode perancangan apa yang digunakan dalam setiap penelitian yang dibahas. Yang ketiga, apa perbedaan dan permasalahan antar metode dan perancangan dibagi di berbagai jurnal yang ditinjau. Dan yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian dan perencanaan yang digunakan dalam setiap jurnal tersebut. Yang ketiga, manfaat. Yang pertama, bagi penelitian, metode penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai berbagai pendekatan dan desain yang dapat diterapkan dalam penelitian di bidang teknologi informasi, terutama dalam pengembangan aplikasi dan sistem inovatif. Yang kedua, bagi akademisi dan mahasiswa, inovasi ini berfungsi sebagai referensi penting untuk memahami metode penelitian dan desain yang relevan serta efektif dalam konteks penelitian teknologi informasi. Hal ini akan sangat membantu mereka dan dalam memilih metode yang sesuai untuk penelitian yang mereka lakukan. Yang ketiga ada bagi praktisi teknologi informasi, pengetahuan ini memberikan perspektif mengenai berbagai pendekatan desain yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi, sistem pakar atau sistem informasi. Dengan demikian, ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek teknologi. Pengembangan keilmuan. Informasi ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman tentang variasi metode penelitian dan desain. Selain itu, membantu dalam mengidentifikasi tren metode yang efektif di bidang teknologi informasi, sehingga mendorong inovasi dan kemajuan dalam disiplin ilmu tersebut. Bab 2, pembahasan. Jurnal yang kita review ada 6. Yang pertama, penerapan Internet of Things pada sistem aplikasi presensi siswa berbasis web. Yang kedua ada kontrol lampu ruang lab menggunakan perintah suara berbasis Arduino Uno. Yang ketiga ada implementasi load pintu otomatis berbasis microcontroller menggunakan MQTT dan bot Telegram. Yang keempat ada analisis dan perancangan jaringan komputer di sekolah menengah pertama. Yang kelima ada pelatihan dasar jaringan komputer untuk siswa teknik komputer jaringan TKJ SMK Migas Inovasi Riau. Yang keenam ada implementasi SIG pemetaan jaringan fiber optik PT Proxy Jaringan Nusantara menggunakan metode distributed. Selanjutnya ada B, pembahasan metodologi penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia melalui pengumpulan data non-numerik
Pendekatan ini lebih fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu. Karakteristik dari metode kualitatif yaitu data kualitatif, menggunakan data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Selanjutnya, tujuan untuk mengenali pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Selanjutnya ada analisa. Data dianalisa secara tematik atau naratif, bukan statis. Kemudian fleksibilitas. Proses pengumpulan data bisa berubah sesuai dengan situasi lapangan. Selanjutnya metodologi penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis dan menganalisa hubungan antar variabel. Penelitian ini sering menggunakan statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Karakteristik dari metodologi penelitian kuantitatif, yang pertama ada data kuantitatif, menggunakan data angka yang dapat diukur sesuai survei dan eksperimen, dan tujuan untuk mengukur dan menganalisa hubungan atau perbedaan antar variabel. Selanjutnya, analisa menggunakan analisa statistik untuk mengimplementasi data. Selanjutnya, struktur proses penelitian biasanya lebih terstruktur dengan desain yang jelas. Selanjutnya, pembahasan tentang metode penelitian campuran. Pada jurnal kedua dan 5 yang telah kita review, dua jurnal ini mengadopsi pendekatan secara campuran. Penelitian campuran adalah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing pendekatan sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya, C. Analisa perancangan sistem. Yang pertama, penerapan Internet of Things pada sistem aplikasi presensi siswa berbasis web. 1. Penerapan analisa sistem. A. Metode yang digunakan dijelaskan dalam jurnal tentang penerapan Internet of Things pada sistem aplikasi presensi siswa. Pendekatan yang paling mungkin digunakan adalah metode waterfall atau SDLC. Berikut alasannya. 1. Struktur yang tercantum. Jurnal ini mengikuti langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari analisa masalah atau analisa data, persiapan pelaksanaan, hingga evaluasi. Setiap tahap tampak harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, dokumentasi dan uji coba. Metode ini menunjukkan bahwa peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pengujian sistem secara sistematis. Yang ketiga, klarifikasi kebutuhan dan implementasi. Penjelasan mengenai pengumpulan data awal melalui observasi dan wawancara dengan pengguna yaitu guru dan staf menuju bahwa kebutuhan sistem diklarifikasi. Yang keempat, fokus pada penyelesaian masalah. Metode waterfall cenderung fokus pada penyelesaian masalah yang ada dengan cara yang jelas dan terstruktur. Dalam jurnal ini, peneliti berusaha memecahkan masalah presensi manual dengan pendekatan sistematis menggunakan teknologi IoT. Selanjutnya, diagram yang digunakan pada jurnal tadi, yang pertama diagram alir atau flow chart menggambarkan alur proses dari absensi siswa mulai dari pendaftaran kartu mahasiswa, proses scanning hingga mengirim data ke database. Selanjutnya, diagram kegiatan atau aktivitas diagram menampilkan langkah-langkah yang
diambil selama proses absensi, termasuk interaksi antar siswa. Perangkat IoT dan sistem web. Selanjutnya, diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur dari aplikasi termasuk kelas-kelas yang ada dan hubungan antar kelas. Selanjutnya, diagram komponen atau komponen diagram menggambarkan hubungan antara komponen perangkat keras seperti MCU dan RFID dan perangkat lunak aplikasi web. Selanjutnya, diagram interaksi atau sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem saat proses absensi berlangsung. Selanjutnya, kontrol lampu ruang lab menggunakan perintah suara berbasis Arduino Uno. 1. Paparan analisis sistem. A. Metode yang digunakan. Yang pertama ada preferensi visual yang jelas. Yang kedua ada identifikasi langkah-langkah proses. Yang ketiga ada deteksi masalah yang efisien. Yang keempat ada dokumentasi yang komprehensif. Yang kelima ada penyederhanaan kompleksitas. Yang enam kolaborasi tim yang lebih baik. Yang ketujuh ada standarisasi proses. Yang kedelapan ada fleksibilitas dalam pengembangan. B. Diagram yang digunakan, diagram flow chart. Yang kedua diagram blok. Yang ketiga diagram kebutuhan sistem, requirement diagram. Yang keempat ada diagram use case. Yang kelima ada diagram sequence diagram. Penjelasan tentang metode flow chart. Metode flow chart adalah preferensi grafis dari suatu proses atau sistem yang menunjukkan langkah-langkah dan keputusan yang terlibat dalam suatu alur kerja. Flow chart menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan berbagai elemen dan proses, seperti langkah tindakan, keputusan, dan alur informasi. Selanjutnya, implementasi IoT pintu otomatis berbasis microcontroller RFID menggunakan MQTT dan bot telegram. 1. Paparan analisa sistem. A. Metode yang digunakan yaitu yang pertama klarifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, fleksibilitas dalam desain. Kemudian identifikasi masalah awal. Kemudian meningkatkan keterlibatan pengguna. B. Diagram yang digunakan. Yang pertama diagram alur atau flow chart. Selanjutnya diagram blok. Selanjutnya diagram class. Selanjutnya diagram komponen. Selanjutnya diagram sequence. Selanjutnya diagram use case. Dan yang terakhir diagram arsitektur. Penjelasan tentang metodologi prototyping. Prototyping adalah metode dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pembuatan model awal atau versi sementara dari sistem untuk menguji dan mendemonstrasikan fungsionalnya. Metode ini membantu dalam memahami kebutuhan pengguna dan merencanakan sistem yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian yang keempat, ada analisa dan perencanaan jaringan komputer di sekolah menengah pertama. 1. Paparan analisa sistem. Metode yang digunakan yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap terstruktur. Dan yang kedua, fokus pada kebutuhan. Yang ketiga, prototyping dan simulasi. Yang keempat, implementasi dan monitoring. Diagram yang digunakan pada penelitian ini yaitu diagram topologi jaringan, flow chart, diagram alur data atau data flow diagram. Kemudian ada diagram prototyping, diagram koneksi, diagram jaringan, logika versus fisikal. Penjelasan tentang metodologi develop life circle atau NDLC adalah suatu metode yang digunakan merancang, mengembangkan, dan mengolah jaringan komputer. Metode ini mencakup beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa jaringan yang dibangun memenuhi kebutuhan pengguna dan fungsi dengan baik. Yang terakhir ada implementasi SIG pemetaan jaringan fiber optik PT Proxy Jaringan Nusantara menggunakan metode Disciplined Agile Delivery. 1. Paparan analisis sistem. A. Metode yang digunakan adalah literasi dan mental. Yang kedua ada berorientasi pada nilai. Yang ketiga ada kolaborasi tim. Yang keempat ada fleksibilitas. B. Diagram yang digunakan
Satu, diagram alur, yang kedua ada diagram fitur, yang ketiga ada diagram arsitektur sistem, yang keempat ada diagram proses DAD, yang kelima ada diagram interaksi. Disiplin Agile Delivery (DAD) adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip agile dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Sebagai penutup dari presentasi kita kali ini, selanjutnya ada penutup. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang metode penelitian dan perencanaan sangat penting dalam konteks pengembangan teknologi informasi. Melalui analisis ke-6 jurnal yang telah ditinjau, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian mereka. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.